Selamat bergabung kembali di kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan di Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian UGM. Hari ini kita akan membahas definisi terkait dengan apa itu pengelolaan perikanan. Nah, kalau kita melihat satu dokumen yang menarik yang dipublish oleh FAO, gitu ya, bahwa pengelolaan perikanan itu didefinisikan sebagai proses yang terintegrasi. Terintegrasi dalam artian dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang tujuannya adalah dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas dan pencapaian tujuan perikanan yang lainnya. Itu definisi pengelolaan yang diberikan oleh FAO. Jadi kalau kita melihat definisi itu, cakupan kegiatan pengelolaan tentu saja akan meliputi kegiatan pengumpulan data, lalu menggunakan data itu untuk menjadi informasi dalam pembuatan keputusan, tentu saja berbagai keputusan pengelolaan, baik itu yang menyangkut reference point, gitu ya, titik di mana kita boleh mengambil sumber daya pada jumlah tertentu yang ditetapkan melalui pengkajian stok, gitu ya. Lalu menetapkan dan melaksanakan serta memantau keputusan pengelolaan. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul, kenapa sih kita perlu melakukan kegiatan pengelolaan perikanan? Atau kenapa pengelolaan perikanan itu menjadi kebutuhan saat ini, gitu ya. Ada dua alasan pokok, gitu ya, yang menjadi landasan kenapa kegiatan pengelolaan itu menjadi kebutuhan. Satu, terkait dengan isu yang menyangkut eksploitasi sumber daya yang semakin intensif. Jadi peningkatan tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan, itu satu alasan. Kemudian yang kedua, kesadaran dan kepedulian umum, kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, gitu ya. Nah, dua alasan ini, gitu ya, yang pertama digambarkan dengan baik oleh Ricker, gitu ya, di tahun 70-an dengan satu biomasa hipotetik, gitu ya. Pada sumbu Y kita melihat biomasa, gitu ya, kira-kira yang ada, sumber daya ikan yang tersedia, kemudian di sumbu X adalah waktu, gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana kalau kegiatan penangkapan diikutkan di dalam melihat stok atau biomasa yang ada, gitu. Nah, kita sudah mendiskusikan bagaimana dinamika populasi ikan yang erat kaitannya dari dinamika dari 4 parameter penting, yaitu yang pertama yang terkait dengan growth, pertumbuhan, recruitment, yang itu yang akan menambah besarnya stok, gitu, atau besarnya biomasa, kemudian kematian alamiah dan kematian karena penangkapan yang menyebabkan mengecilnya biomasa. Nah, pada gambar A sampai B, sampai C paling tidak, gitu ya, kita melihat ikan pada stok atau stok ikan di alam, gitu ya, yang intervensi kegiatan penangkapan belum masuk, gitu ya. Artinya ikan akan tumbuh mengikuti kurva pertumbuhan, mungkin kurvanya sifatnya sigmoid, gitu, dari A ke B, lalu ada kematian itu diakibatkan oleh kematian alamiah, kematian alami, gitu ya, mungkin oleh predasi atau penyakit atau yang lainnya. Yang itu yang menyebabkan grafik di B itu mengalami penurunan atau kenaikan, gitu ya. Kemudian
dari C gitu ya, sampai dari C gitu, kita sudah melihat adanya aktivitas penangkapan gitu ya. Previous. Adanya aktivitas penangkapan. Nah, saya coba nyalakan pennya gitu ya. Sehingga kalau di titik C itu ya sudah mulai ada kegiatan penangkapan, maka kita melihat gitu ya, di titik ini gitu, ikan sudah diambil atau tidak bisa tumbuh sampai pada batas puncaknya gitu ya, dengan regulasi di mana perikanannya itu dilakukan secara optimum. Di dalam model nanti kita akan membahas lebih jauh kenapa kita mengambil hampir dari di bawah dari puncak yang ada di biomasa itu gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat adanya kegiatan penangkapan yang optimum, populasi ikan itu akan mengalami pertumbuhan yang sifatnya dinamis gitu ya, sampai situasi di titik D gitu ya. Di titik D di mana aktivitas penangkapan itu sangat intensif gitu ya. Sehingga ikan itu hanya bisa tumbuh sedikit sudah diambil lagi, maka menyebabkan boleh jadi ikan itu akan mengalami kepunahan, gitu ya, hilang, gitu ya, karena intensitas penangkapan yang begitu intensif. Pertumbuhan individu maupun populasi gitu, pertumbuhan biomasa juga menjadi sangat kecil atau lambat gitu ya, sehingga menyebabkan kepunahan ikan gitu ya. Nah, kalau intervensi kita mengatur aktivitas penangkapan sama sekali tidak boleh ditangkap gitu, maka ikan itu akan tumbuh pulih kembali. Nah, inilah yang menjadi dasar landasan kenapa di dalam pengelolaan itu aktivitas F ini gitu ya menjadi bagian yang penting di dalam pengelolaan perikanan. Dan itu yang menjadi faktor kenapa perikanan itu semakin dibutuhkan pengelolaannya. Nah, pengelolaan dalam konteks itu salah satunya adalah mengelola kegiatan penangkapan. Yang kedua, alasan kenapa kegiatan pengelolaan itu menjadi kebutuhan gitu ya, karena tadi suara terkait dengan keberlanjutan itu semakin menggema gitu ya. Nah, isu keberlanjutan itu tidak hanya datang dari pemerhati perikanan, tetapi juga datang dari masyarakat umum, konsumen, lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu. Bahkan sekarang gitu ya, kalau kita ingin menjual ikan gitu, label keberlanjutan itu sudah mulai dipasangkan pada produk perikanan yang kita ekspor gitu ya. Jadi ada tuntutan dari luar perikanan gitu ya, dari masyarakat umum yang membutuhkan tata kelola perikanan yang lebih bijaksana, lebih berkelanjutan.